Halo semuanya, saya Ulfa dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, salah satu pengampu kuliah IF 2121 Logika Komputasional. Video ini berisi materi mengenai cut dan fill, yaitu dua predikat yang disediakan oleh Prolog untuk pengaturan jalannya eksekusi program. Cut adalah predikat yang disediakan oleh Prolog dengan notasinya adalah tanda seru. Predikat ini digunakan dalam analisis kasus untuk eksekusi program yang lebih efisien. Sebetulnya tanpa predikat ini pun, kita tetap dapat membuat program Prolog yang benar eksekusinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa mesin inferensi dalam Prolog bekerja dengan melakukan pencarian aturan yang memenuhi fakta dan memanfaatkan proses backtrack di dalamnya. Nah, predikat cut ini dapat digunakan ketika dimungkinkan untuk membatasi proses pencarian dengan menghilangkan proses backtrack pada cabang tertentu. Terdapat dua tujuan penggunaan cut, sehingga terdapat dua jenis cut, yaitu yang pertama, green cut, digunakan untuk efisiensi eksekusi, karena jika cut dihilangkan, arti program tidak berubah. Sedangkan jenis yang kedua adalah red cut. Cut yang digunakan untuk kebenaran eksekusi, karena jika cut dihilangkan, arti program akan berubah. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Kita memiliki program Prolog untuk menentukan indeks nilai mahasiswa dengan aturan seperti yang tertulis pada layar. Nah, kemudian saat pengguna memasukkan query apakah indeks dari nilai 80, maka dalam Prolog akan terjadi proses pencarian sebagai berikut. Prolog akan memeriksa kesesuaian aturan sesuai dengan urutan aturan yang ada pada program. Oleh karena itu, pemeriksaannya akan dilakukan dari aturan yang pertama, berikutnya yang kedua, hingga yang terakhir yang sesuai dengan fakta atau query yang dimasukkan oleh user. Nah, mark akan disubstitusi dengan 80. Kemudian, dari aturan yang pertama, X disubstitusi dengan A. Dan dilihat prekondisinya, 80 lebih besar sama dengan 70. Artinya prekondisi tersebut dipenuhi, sehingga nilai X yang disubstitusi dengan A bisa dikeluarkan. Berikutnya, dia tetap akan memeriksa aturan yang kedua, karena memiliki pattern yang sama dengan query yang dimasukkan oleh user. Nah, pada pemeriksaan aturan yang kedua ini, ternyata terdapat prekondisi yang pertama nilainya harus lebih kecil dari 70, sehingga nilai 80 tidak memenuhi prekondisi tersebut. Karena fail, tidak dilanjutkan untuk memeriksa prekondisi yang kedua, yaitu apakah nilai 80 lebih besar sama dengan 63, dia akan menghasilkan fail dan backtrack untuk memeriksa aturan yang ketiga, yaitu memeriksa apakah grade tersebut bisa menghasilkan indeks C. Dan ternyata sama seperti sebelumnya, untuk prekondisi yang pertama pada aturan ketiga sudah tidak dipenuhi, bahwa marknya harus lebih kecil dari 63. Karena fail tidak dilanjutkan untuk memeriksa prekondisi yang kedua. Dia akan backtrack lagi untuk memeriksa aturan yang keempat, dan ternyata menghasilkan fail juga untuk prekondisi yang pertama. Backtrack lagi untuk memeriksa aturan yang terakhir, dan ternyata prekondisinya pun juga tidak dipenuhi, sehingga menghasilkan fail. Berdasarkan penelusuran Prolog, maka hasil dari query grade 80X akan menghasilkan nilai X sama dengan A. Di sini kita bisa melihat bahwa jika sudah dihasilkan suatu solusi dari cabang tertentu, sebetulnya kita tidak perlu meneruskan melakukan pencarian, karena solusi dari persoalan ini tidak mungkin lebih dari satu. Nah, pada kasus seperti ini, kita bisa menggunakan green cut agar proses eksekusinya lebih efisien dengan memangkas backtrack pada cabang tertentu. Nah, pada contoh berikut ini, kita masih menggunakan program Prolog untuk menentukan indeks nilai mahasiswa dengan aturan seperti yang tertulis pada layar. Di setiap aturannya, kita tambahkan predikat cut sebagai prekondisi yang kedua dari setiap aturan.
Artinya, jika prekondisi pertama dari aturan tersebut dipenuhi, maka program akan memeriksa prekondisi yang kedua, yaitu predikat cut. Jika bertemu predikat cut, maka proses backtrack dihentikan, sehingga proses pencarian untuk aturan dengan pola yang sama dengan query tidak akan diteruskan. Nah, sekarang kita menggunakan contoh query yang dimasukkan oleh pengguna apakah indeks dari nilai 68. Maka, Prolog akan memeriksa kesesuaian aturan sesuai urutan seperti pada contoh sebelumnya. Maka kita akan memeriksa dari urutan yang paling atas. Mark akan disubstitusi dengan 68. Kemudian X-nya disubstitusi dengan A. Dan dilihat bahwa prekondisi 68 lebih besar sama dengan 70 tidak dipenuhi, sehingga fail. Sebelum sampai ke pemeriksaan predikat cut di prekondisi yang kedua pada aturan pertama. Jadi dia backtrack untuk memeriksa cabang aturan yang lain. Nah, setelah melakukan backtrack, maka Prolog akan memeriksa aturan yang kedua. Pada aturan yang kedua, Mark disubstitusi dengan 68 dan X disubstitusi dengan B. Prekondisi yang pertama yaitu 68 lebih besar sama dengan 63 dipenuhi. Maka, Prolog akan memeriksa prekondisi berikutnya, yaitu predikat cut. Nah, karena Prolog menemui predikat cut, artinya proses backtrack dihentikan dan tidak memeriksa lagi aturan lain pada cabang tersebut. Dan Prolog akan memberikan hasil query, yaitu X sama dengan B. Di sini kita bisa melihat penggunaan predikat cut bisa meningkatkan efisiensi proses pencarian. Nah, sekarang mari kita lihat contoh kasus yang lain. Jadi kita memiliki program Prolog untuk menentukan kapan sebaiknya Mary pergi piknik. Di sini terdapat definisi atau deklarasi fakta, yaitu bahwa hari Jumat itu adalah tanggal 1 Mei, kemudian cuaca untuk hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, dan deklarasi bahwa hari Sabtu dan hari Minggu adalah weekend. Kemudian juga ada deklarasi aturan yang menyatakan bahwa Mary akan pergi piknik pada weekend dengan cuacanya fair atau pada hari libur tanggal 1 Mei. Sehingga kita punya dua aturan di sana. Mary akan melakukan piknik pada day tertentu ketika cuacanya fair dan pada saat itu weekend, atau ketika libur tanggal 1 Mei. Nah, kemudian query yang dimasukkan oleh pengguna adalah kapankah Mary melakukan piknik. Berikut ini adalah proses pencarian yang dilakukan oleh Prolog. Ketika mendapatkan query picnic when, maka sama seperti sebelumnya, Prolog akan memeriksa aturan mulai dari urutan yang paling awal. Ya, dia akan memeriksa aturan yang sesuai dengan picnic when. Maka dia akan memeriksa aturan weather day, fair, dan weekend day dulu. Oke, di sana dia akan memeriksa weather-nya apakah fair untuk nilai when tertentu. Nah, dari prekondisi yang pertama pada aturan picnic day yang pertama, kita memerlukan predikat weather yang kemudian ada deklarasi fakta yang terkait dengan weather ini, yaitu ada Friday, Saturday, dan Sunday. Maka kita periksa satu persatu sesuai dengan urutan. Ketika when-nya disubstitusi dengan Friday, maka kita akan memeriksa prekondisi yang kedua dari aturan picnic day, yaitu apakah day-nya weekend. Ketika when sudah disubstitusi dengan Friday,
maka kita memeriksa apakah Friday weekend atau bukan berdasarkan fakta yang sudah dideklarasikan. Dan ternyata tidak ada deklarasi yang menyatakan bahwa Friday adalah weekend, sehingga kondisi tersebut tidak dipenuhi. Fail. Karena fail, maka dia akan backtrack untuk melakukan substitusi nilai when yang lain. Maka akan dicoba substitusi when dengan nilai Saturday. Kemudian diperiksa prekondisi yang kedua, yaitu weekend. Apakah betul Saturday adalah weekend? Dan ternyata ada deklarasi fakta itu. Sehingga when bisa disubstitusi dengan Saturday. Dia tetap akan backtrack lagi, prolog melakukan pencarian dengan nilai when yang lain yang masih sesuai dengan query pengguna. Dan ternyata ada nilai when sama dengan Sunday untuk weather yang fair. Kemudian diperiksa lagi, ternyata Sunday juga weekend. Sehingga when sama dengan Saturday dan when sama dengan Sunday itu memenuhi aturan picnic day yang pertama. Nah, prolog tidak berhenti di situ dalam melakukan pencarian solusi, karena tidak ada proses apapun yang meminta prolog untuk menghentikan proses pencarian. Dia tetap akan melakukan pemeriksaan predikat picnic when jika ada aturan lain yang memiliki pola yang sama. Dan ternyata memang ada pola yang sama, yaitu picnic day dengan prekondisinya adalah holiday day 1 Mei. Maka dia akan backtrack dan mencoba cabang berikutnya untuk memeriksa adakah fakta yang memenuhi holiday day Mei 1. Dan ternyata ketika when-nya disubstitusi dengan Friday, terdapat fakta yang sudah dideklarasikan, yaitu Friday adalah tanggal 1 Mei. Nah, setelah itu tidak ada lagi aturan yang memiliki pola yang sama dengan query user, sehingga proses pencarian berhenti. Sehingga yang dihasilkan oleh prolog yaitu when-nya Saturday, Sunday, dan Friday. Jadi menghasilkan 3 nilai ini untuk contoh kasus kapankah Mary melakukan piknik sesuai dengan aturan yang sudah dideklarasikan. Untuk contoh berikutnya, kita masih menggunakan kasus kapankah Mary akan pergi piknik dengan deklarasi fakta yang masih sama. Perbedaannya adalah pada deklarasi aturannya. Pada aturan picnic day yang pertama, kita mendeklarasikan sebuah cut yang menjadi prekondisi yang kedua. Setelah prekondisi weather day fair dan sebelum prekondisi weekend day. Mari kita lihat contoh bagaimana proses pencarian yang dilakukan oleh prolog jika kita memiliki tambahan predikat cut ini. Sesuai query dari pengguna, prolog akan memeriksa aturan yang memiliki pola yang sama dengan picnic when. Maka kita akan memeriksa aturan picnic day yang pertama untuk kemudian memeriksa prekondisi weather when fair. Kemudian kita melihat pada deklarasi fakta yang pertama kali muncul terkait dengan predikat weather adalah weather Friday fair. Maka kita substitusikan when-nya dengan Friday. Karena memenuhi, kita memeriksa prekondisi yang kedua, yaitu cut. Cut selalu dianggap benar atau terpenuhi, maka berikutnya kita periksa prekondisi yang ketiga pada aturan picnic day, yaitu weekend Friday, karena when-nya sudah disubstitusi dengan Friday. Nah, ternyata dia fail, karena tidak ada deklarasi fakta yang menyatakan bahwa Friday itu adalah weekend. Nah, karena fail, maka dia akan berusaha backtrack untuk mencoba nilai when yang lain. Namun karena terdapat predikat cut di atas weekend, maka proses backtrack
menjadi terhalangi, sehingga prolog tidak lagi memeriksa cabang yang lain untuk mengganti when-nya dengan nilai Saturday ataupun Sunday. Nah, proses pencarian berhenti sampai di sini. Untuk kemudian dia akan menghasilkan query yaitu no, artinya tidak ada nilai yang bisa mengisi when untuk query picnic when. Lagi-lagi saya ingatkan, karena apa itu terjadi? Karena ada predikat cut yang membuat proses backtrack menjadi tidak bisa dilakukan lagi. Jadi dia terhenti karena predikat cut tersebut. Untuk lebih memantapkan pemahaman, mari kita lihat contoh kasus yang ketiga, yaitu program prolog untuk penentuan jenis mobil yang akan dibeli sesuai dengan budget yang diinginkan. Nah, di sini kita terdapat deklarasi fakta yang terkait dengan jenis mobil, warna, dan harga yang tersedia, dan juga nuansa yang dimunculkan oleh warna-warna tertentu. Hanya terdapat satu aturan pada program ini, yaitu aturan buy car dengan model dan warna tertentu. Prekondisinya adalah yang pertama, mobil tersebut dengan warna tertentu memiliki harga price. Prekondisi yang kedua adalah warna tersebut harus memiliki nuansa seksi. Prekondisi yang ketiga adalah cut. Prekondisi yang keempat harganya harus di bawah 25.000. Nah, query yang dimasukkan oleh user adalah dia ingin membeli mobil dengan modelnya Corvette, namun warnanya masih bebas, asalkan sesuai dengan aturan yang dia inginkan, yaitu memiliki nuansa seksi dengan harga kurang dari 25.000. Maka, proses pencarian yang dilakukan oleh prolog adalah sebagai berikut. Dengan query dari user, maka prolog akan memeriksa prekondisi yang pertama dari aturan buy car, yaitu car, model, color, price. Karena user sudah memasukkan bahwa modelnya harus Corvette, maka untuk prekondisi yang pertama, prolog akan mencari deklarasi fakta yang memenuhi model Corvette tersebut. Dan ternyata terdapat 3 fakta yang memenuhi. Maka akan diperiksa fakta yang pertama terkait dengan model Corvette. Di sana warnanya adalah hitam dengan harganya 24.000. Karena terpenuhi, maka kita lihat prekondisi yang kedua yaitu warna. Warnanya harus memiliki nuansa yang seksi. Namun ternyata untuk warna black nuansanya adalah mint, sehingga prekondisi yang kedua fail, tidak bisa dipenuhi oleh warna tersebut. Karena fail, maka prolog akan backtrack untuk mencoba fakta yang lain yang masih modelnya Corvette. Maka dicoba warna merah dengan harga 26.000. Kemudian diperiksa, ternyata memang warna tersebut memiliki nuansa seksi sesuai dengan deklarasi fakta. Jadi memenuhi prekondisi yang kedua. Karena prekondisi yang kedua terpenuhi, maka dilanjutkan dengan prekondisi yang ketiga, yaitu cut. Cut selalu dianggap benar atau selalu dianggap terpenuhi. Berikutnya adalah prekondisi yang keempat, yaitu harganya di bawah 25.000. Ternyata untuk fakta yang sedang diperiksa, harga Corvette-nya 26.000. Sehingga prekondisi yang terakhir untuk aturan buy car ini tidak dipenuhi. Karena tidak dipenuhi, maka dia fail. Kemudian dia akan mencoba untuk melakukan backtrack. Namun, karena adanya cut di atas predikat atau prekondisi price, maka prolog tidak bisa mencoba untuk mengisikan color dengan price yang berbeda, walaupun sebetulnya dalam faktanya ada warna merah yang harganya 23.000. Tapi karena adanya predikat cut tersebut, maka proses backtrack dihentikan.
Sehingga karena proses backtrack-nya tidak bisa dilakukan, proses pencariannya selesai, dan karena fail semua, hasil dari query pengguna adalah no, yang artinya tidak ada solusi atau jenis mobil yang bisa diberikan sesuai dengan keinginan pengguna. Karena apa? Adanya cut dalam aturan bycar pada prekondisi yang ketiga. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa penempatan cut itu cukup penting untuk menentukan kapankah dia bisa backtrack atau kapankah dia seharusnya tidak bisa backtrack. Setelah mempelajari predikat cut yang disediakan oleh prolog, berikutnya kita akan belajar mengenai predikat fail yang juga sudah disediakan oleh prolog. Predikat ini dituliskan dengan notasinya adalah fail. Nah, jika hanya predikat fail yang digunakan, maka sebetulnya tujuannya adalah untuk backtrack pada cabang tertentu atau melakukan proses tertentu yang tidak fail. Itulah gunanya predikat fail. Namun, jika digunakan bersama dengan predikat cut, maka dua buah pasangan predikat ini digunakan untuk memaksa program berhenti pada cabang tertentu. Umumnya, predikat cut dan fail dilakukan bersamaan untuk memberikan pesan kesalahan atau error message pada suatu program. Sekarang kita lihat contoh pemanfaatan predikat fail. Di sini kita menggunakan meta predikat, yaitu ada meta predikat Z, A, B, dan C. Jika predikat Z dieksekusi, maka dia akan memproses predikat A sebagai prekondisinya. Untuk kemudian, saat predikat A diproses, dia akan memeriksa prekondisi yang pertama. Di sini kita lihat predikat A yang pertama diproses adalah yang memiliki prekondisi B dan fail. Maka berikutnya kita memeriksa prekondisi B. Ketika prekondisi B dipenuhi, maka kita akan bergerak untuk memeriksa prekondisi yang kedua, yaitu fail. Artinya, program menyatakan bahwa jika prekondisi B itu dipenuhi, justru program fail. Sehingga karena fail, maka kita akan melanjutkan pemeriksaan aturan dengan predikat A berikutnya yang memiliki prekondisi C. Sehingga hasil akhir dari program akan bergantung pada hasil pemeriksaan predikat C. Di sini kita bisa lihat bahwa fail itu gunanya untuk memaksa supaya program itu backtrack pada cabang lain yang memiliki aturan yang sama atau predikat yang sama di mana prekondisi fail tersebut berada. Dalam hal ini, diperiksa adalah predikat A. Selanjutnya, mari kita lihat pemanfaatan predikat cut dan fail bersama-sama. Kombinasi predikat cut dan fail ini akan memaksa program untuk backtrack pada cabang tertentu. Lagi-lagi kita menggunakan contoh meta predikat ya. Kita memiliki meta predikat Z, A, B, C, kemudian ada predikat error message dan fail. Di sana, untuk aturan yang kedua yang mengandung meta predikat A, terdapat prekondisi cut yang digunakan bersama-sama dengan fail untuk aturan yang kedua. Nah, jika predikat Z dieksekusi, maka dia akan memproses prekondisi yang pertama, yaitu predikat A. Maka program akan bergerak untuk mencari aturan dengan pola yang sama dengan predikat A. Maka kita melihat aturan yang kedua. Nah, saat predikat A diproses, maka kita akan memeriksa prekondisi yang pertama, dalam hal ini adalah predikat B.
Jika kondisi B dipenuhi, maka dilanjutkan dengan memeriksa prekondisi yang kedua, yaitu cut. Seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwa cut selalu dianggap terpenuhi. Sehingga kita akan memeriksa prekondisi yang ketiga, yaitu error message. Nah, untuk prekondisi yang ketiga, yaitu error message, kita akan menuju ke aturan atau predikat yang memiliki pola yang sama, error message, yaitu dengan menuliskan error message ke layar. Artinya sudah terpenuhi, maka berikutnya kita akan memeriksa prekondisi yang terakhir pada aturan A yang pertama, yaitu fail. Nah, dengan adanya fail ini, maka sebetulnya dia akan backtrack untuk memeriksa aturan A yang lain. Tapi, karena adanya cut sebelum prekondisi error message, menyebabkan program prolog tidak bisa backtrack untuk memeriksa aturan A yang lain, sehingga tidak akan pernah memeriksa aturan atau predikat A yang mengandung prekondisi C. Nah, inilah gunanya kombinasi dari predikat, cut, dan fail. Dia digunakan untuk memaksa program mengarah pada cabang tertentu dan tidak untuk menjalankan backtrack pada cabang yang lain. Jadi memaksa program untuk melakukan pemrosesan pada cabang tertentu saja. Nah, supaya tidak terlalu bingung, mari kita lihat contoh pada program berikut ini. Untuk program yang memberikan contoh pemanfaatan predikat cut dan fail bersama-sama, kita akan menggunakan program prolog untuk menentukan apakah suatu burung bisa terbang atau tidak. Seperti kita ketahui, ostrich atau burung unta itu sebetulnya tidak bisa terbang. Nah, kita akan melihat contoh program yang tidak memanfaatkan cut dan fail dan contoh program yang memanfaatkan cut dan fail. Pertama, mari kita lihat program yang tidak memanfaatkan cut dan fail. Di sini terdapat deklarasi fakta, yaitu berbagai jenis burung. Untuk kemudian ada aturan bahwa dia bisa terbang jika dia burung. Kemudian query yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah untuk memeriksa apakah duck bisa terbang, ostrich bisa terbang. Dengan program tersebut, maka query yang dihasilkan untuk duck dan ostrich adalah dua-duanya bisa terbang. Karena apa? Duck itu adalah burung dan ostrich juga termasuk burung. Kedua hal tersebut sudah dideklarasikan dalam fakta. Padahal seharusnya yang kita inginkan adalah ostrich tidak bisa terbang. Tapi dengan query can fly ostrich, dia akan memberikan jawaban yes berdasarkan program yang pertama. Untuk program yang kedua, maka kita akan menambahkan cut dan fail di sana. Kita menambahkan aturan bahwa kalau query yang dimasukkan oleh pengguna itu terkait dengan ostrich, maka kita akan menambahkan prekondisi cut dan fail. Supaya apa? Supaya pada saat nanti pengguna memasukkan can fly ostrich, dia akan menghasilkan fail yang artinya ostrich tidak bisa terbang, dan dengan adanya cut, dia tidak akan memeriksa aturan yang kedua, bahwa semua jenis burung itu bisa terbang. Jika kita tidak menggunakan cut di sini, maka ketika pengguna memasukkan can fly ostrich, dia akan menghasilkan fail, tapi tetap memeriksa aturan can fly yang berikutnya.
maka ketika ostrich termasuk bird, dia akan tetap memberikan jawaban yes untuk can fly ostrich. Supaya hal itu tidak terjadi, maka kita terapkan juga cut pada aturan can fly ostrich, supaya setelah dinyatakan bahwa ostrich tidak bisa terbang, fail, dia tidak akan memeriksa cabang yang lain. Cukup hasilnya bahwa ostrich tidak bisa terbang. Nah, oleh karena itu, untuk program yang kedua, hasil query-nya adalah duck-nya bisa terbang, ostrich-nya tidak bisa terbang. Nah, jika diinginkan bahwa duck juga sebetulnya tidak bisa terbang, maka Anda bisa menambahkan aturan-aturan lain yang memanfaatkan predikat cut dan fail. Saya harapkan dari penjelasan ini bisa dipahami bagaimana kita memanfaatkan predikat cut dan fail bersama-sama. Demikian video yang berisi penjelasan mengenai predikat cut dan fail dalam prolog. Selamat belajar!